kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan Ketua kelasnya Susanto untuk memimpin doa pada hari ini. Memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Susanto yang telah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir supaya kita mencegah penyebaran COVID-19. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Absen, kalian bisa melakukan absen melalui Google Form. Kali aja tentang fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka. Ya, silakan baca kembali. Oke ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Saya akan mengingatkan kembali garis besar pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang macam-macam perangkat lunak pengolah angka, ya kan? Masih ingat kan macam-macam perangkat lunak pengolah angka? Coba sebutkan, siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, silakan Sahrul. Spread. Ya. Start official. Ya. Open official. Ya. Genome. Ya. Kemudian? Dilmorik. Ya. SXS. Ya. 123. Ya. Microsoft Excel. Iya, bagus sekali. Berarti masih ingat ya. Marilah kita kasih aplaus untuk Sahrul yang ya. Untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan yel-yel? Ya, masih seperti biasanya, yaitu SMK bisa, SMK hebat, bisa, Priza. Bagaimana kalau dengan berdiri? Sambil berdiri, ya, silakan berdiri semuanya, ya, berdiri. SMK bisa, SMK hebat, bisa, Priza. Hitungan ketiga, kita melakukan yel-yel bersama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, bisa, Priza. Silakan duduk kembali. Jadi tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menggunakan fungsi logika. Ada if, kemudian ada and, ada or, ada else, ada perhitungan berkondisi. Materi ini sudah saya share, tentu saja kalian juga sudah membacanya. Langsung saja akan saya tampilkan videonya untuk memperjelas materi pada pagi hari ini. Untuk yang kali ini saya akan membahas 3 macam if, yaitu yang pertama if tunggal, yang kedua if ganda, dan yang ketiga if kombinasi formula. Baik teman-teman, kita buka filenya. Nah, agar mudah untuk diselesaikan dan juga mudah untuk kita pahami, maka penjelasan pada tutorial ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu shift pertama adalah if tunggal, shift kedua if ganda, dan shift ketiga adalah if kombinasi formula. Kerja pegawai. Kita mulai dulu contoh yang pertama, yaitu menentukan predikat nilai siswa. Ini kolom predikat kosong, kita akan isi dengan rumus if, di mana keterangan rumusnya yaitu jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 maka predikat baik. Nah, kalau rata-rata lebih besar sama dengan 70 maka predikat cukup, dan jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka predikat kurang. Kita jalankan rumus if-nya sama dengan if buka kurung, kemudian rata-rata di sini lebih besar sama dengan 80, kemudian titik koma baik. Kalau lebih besar dari 80 maka predikatnya baik. Kemudian titik koma jika buka kurung rata-rata lebih besar sama dengan 70 maka predikat
cukup. Selain itu, kurang. Balas kurang. Enter. Kemudian klik yes. Hasilnya seperti ini. Contoh ya di video itu macam-macam fungsi. Nah, nanti silahkan untuk pengambilan nilai kalian kerjakan tugas diskusi yang ada di LKPD yang sudah Ibu share juga. Akan saya tampilkan LKPD-nya. Nah, seperti ini soal diskusi yang akan kalian selesaikan. Akan Ibu bagi 2 kelompok secara heterogen ya, seperti biasanya. Apakah sudah jelas untuk pembagian kelompok ini? Dan kelompok 1, ya. Tidak ada kesulitan ya. Silakan diselesaikan. Nanti kalau ada kesulitan silakan sampaikan kepada Ibu. Kita komunikasikan bersama-sama. Dulu dong. Oh gitu. Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Mana tahu dulu jawabannya tuh? Kan hasil diskusinya ke depan. Ya. Silakan. Ya, boleh di-share ke WA, nanti memakai laptop ini tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami adalah hasil diskusi kami. Jawaban 1. Diskusikan dalam kelompok Anda. Jelaskan fungsi N dan fungsi OR. Jawab fungsi N. Fungsi N digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi sekaligus sehingga memerlukan sedikitnya 2 buah pernyataan atau boleh lebih berupa logika untuk menghasilkan nilai true atau false. Syarat: nilai true jika semua kondisi argumen dipenuhi. Nilai false jika salah satu kondisi argumen tidak memenuhi. Rumusnya: N pernyataan logika 1 sama dengan pernyataan logika 2. Fungsi OR digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi dan mengembalikan nilai true atau false. Ia juga memerlukan sedikitnya 2 buah pernyataan atau boleh lebih berupa logika. Syarat: nilai true jika salah satu kondisi argumen dipenuhi. Nilai false jika tidak ada kondisi argumen dipenuhi. Rumusnya: OR atau pernyataan logika 1 sama dengan pernyataan logika 2. Ya. Sekian jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk jawaban dari kelompok 1? Bisa diterima? Bisa ya. Sudah, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam kelompok Anda bagaimana penulisan fungsi if ganda? If pernyataan 1 nilai if pernyataan 2 nilai 2 if pernyataan 3 nilai 1 nilai 4. Diskusikan dalam kelompok Anda, jelaskan fungsi if ganda. Fungsi if bercabang atau bertingkat. If kosong. Jika sudah membahas tentang fungsi if yang telah ditentukan 2 buah nilai kemungkinan, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana jika kemungkinan tersebut tidak hanya 2 kemungkinan. Kemungkinannya bisa saja 4, 5, atau 6, dan seterusnya. Maka fungsi yang harus digunakan dalam fungsi if bercabang atau fungsi if bertingkat, atau istilah lain if dalam if. Syarat: penulisan rumus hampir sama dengan penulisan if biasa. Hanya saja setiap pernyataan harus memiliki rentang nilai interval dan diikuti nilai berupa teks yang berbeda-beda. Nilai setiap pernyataan dalam menggunakan nilai batas bawah dan seluruh interval. Pernyataan terakhir ditulis
ditulis hanya dengan nilai teks tanpa ada pernyataan seperti pernyataan sebelumnya. Saat mengakhiri rumus fungsi tersebut, maka ditutup dengan kurung tutup yang terakhir sesuai dengan jumlah kurung buka yang telah digunakan. Sekian penjelasan dari saya, mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Dari hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Satu permasalahan dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Dan di sini sebagai contoh pada saat Cika sedang menghitung rumus di dalam Excel, perhatikan ya anak. Pada gambar berikut ditampilkan gambar permasalahan saat Cika sedang mengerjakan soal penjumlahan 9 ditambah 9 di sel D3. Di sel D3. Jadi kolom D baris 3. Nah, ternyata yang dihasilkan bukan 18, akan tetapi hasilnya values. Nah, menurut Anda, ya anak-anak silakan perhatikan. Menurut Anda, apa penyebab terjadi permasalahan tersebut? Kenapa hasilnya kok tidak 18? Harusnya 9 tambah 9 itu kan 18 ya. Tapi ternyata yang dihasilkan itu values. Nah, di sini permasalahan apa yang terjadi kok sampai jawabannya tidak sesuai yang dikerjakan oleh Cika? Silakan kalian amati gambar permasalahan tersebut. Nah, nanti kalau yang sudah bisa menemukan jawabannya, silakan duduk jari. Kalian salah satu bisa menyampaikan hasil dari analisa permasalahan tersebut. Sudah bisa, silakan. Ada yang bisa menjawab? Sahrul ya, silakan disampaikan. Permasalahannya, jika salah dalam memasukkan rumusnya, seharusnya rumus yang benar yaitu B3 ditambah C3, yaitu sel yang berisi angka 9. Ya, jadi di sel B3 dan C3 itu berisi angka 9. Ya, jadi betul ya. Ya, jadi di sini kesalahan yang dilakukan oleh Cika adalah saat memasukkan rumusnya. Jadi Cika memasukkan rumusnya di sini A3, padahal A3 itu berisi huruf A. Iya, harusnya Cika memasukkannya adalah sama dengan B3 ditambah C3, bukan A3 ditambah C3. Ya, betul sekali ya. Kita kasih plus untuk jawaban. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi tadi ada macam-macam fungsi if ya. Ada if tunggal, kemudian ada if ganda, ya, kemudian ada and dan or. Apakah kalian sudah memahami pada pembelajaran hari ini? Sudah ya? Alhamdulillah ya. Untuk ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Ya, silakan Siti Rohimah untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan tentang Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolahan angka yang berguna dalam pekerjaan sehari-hari, antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Ya, tepat sekali ya. Saya tutup, akan saya sampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu membuat grafik pada aplikasi Excel. Silakan salah satu pemimpin doa. Susanto pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Susanto yang telah berkenan memberikan doa penutup pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum